Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman, adik-adik para pecinta kitab berbahasa Arab, alhamdulillah kita dapat melanjutkan belajar membaca dan memahami kitab Mutammimah Al-Ajurumiyah. Itu sebuah kitab yang melengkapi kitab Jurmiyah, kitab yang memberikan pemahaman di dalam mempelajari ilmu bahasa Arab. Kitab ini karangan dari Syekh Syamsuddin Muhammad Ar-Ra'ini rahimahullah, seorang ulama dari negeri Maghribi. Beliau lahir di kota Mekah. Nah, sekarang kita masuk pada pasal isim-isim yang dilarang atau yaitu tidak bisa menerima tanwin. Jadi mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'anallahu ta'ala bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Faslun, ini satu pasal fi mawani'is sarfi, pada isim-isim yang dilarang tidak menerima atau tidak menerima tanwin. Al-ismul ladzi la yansarifu, bermula isim yang isim itu tidak menerima tanwin. Itu kenapa dia tidak menerima tanwin? Fihi illatani, pada isim itu ada dua ilat. Min ilalin tis'in, dari 9 ilat atau 9 sebab kenapa sebuah isim itu tidak menerima tanwin. Awahidatun, atau pada isim itu ada satu ilat. Nah, bisa cuman satu ilat, taqumu maqamal illataini, yang satu ilat, satu sebab itu menempati posisi dua sebab atau dua ilat. Nah, kalau isim itu ada dua ilatnya, dua sebab ia tidak menerima tanwin, ada yang satu tetapi menempati posisi dua ilat. Nah, ini mana saja ilat yang 9 itu? Ini ada di bawah dia. Wal ilalut tis'u hiya, dan bermula ilat 9 itu yaitu pertama al-jam'u. Nah, yaitu jamak. Maksudnya di sini jamak itu jamak yang tidak bisa dijamakkan lagi atau biasa disebut dengan sighat muntahal jumu'. Nah, dengan wazan mafa'ila atau mafa'ila. Nah, di sini tidak disebutkan kayaknya contohnya di sini. Oh, ada dia di bawah nih. Nah, berarti kita sebutkan dulu. Pertama jamak, yaitu wazan sebuah bentuk jamak terakhir yang tidak ada lagi jamak setelahnya. Nah, itu pertama. Yang kedua itu namanya waznul fi'li, yaitu wazan fi'il, yaitu isim itu mempunyai wazan fi'il. Contohnya seperti Ahmad nanti, Yazid dan lain-lain. Nah, Ahmad itu kan mengikuti wazan af'ala, dan Yazid itu seperti fi'il mudhari lah gitu. Nah, ini yang ketiga namanya adal. Adal ini dipalingkan dari bentuk aslinya. Nanti ada penjelasannya nanti. Wa ta'nis, yang keempat itu dia itu tidak menerima tanwin. Isim itu tidak menerima tanwin karena ada ta'nis. Nanti ada ta'nisnya secara maknawi, ada ta'nisnya secara dengan tambahan ta. Nah, ada ta'nisnya dengan tambahan alif.
Ada alif maksurah, ada alif mamdudah. Yang kelima, ta'rif. Nah, bentuk ma'rifat. Nanti kita jelaskan di bawah juga. Yang keenam, tarkib. Yaitu penggabungan dua kata. Tetapi bukan penggabungan seperti idofat, bukan penggabungan mubtada khobar atau isim fa'il, bukan seperti itu. Nah, yang ketujuh, wal alif wan nun. Ada tambahan alif dan nun az-zaidatani yang ditambahkan. Nah, seperti Sulaiman, Sakran, dan lain-lain. Kedelapan itu ujmah. Itu nama atau isim yang berasal bukan dari bahasa Arab. Nah, seperti Maryam misalnya, Ibrahim, Ishak, Ismail, itu semuanya itu bukan nama orang Arab. Yang terakhir itu wasifah, itu wasfiyah atau sifat. Nah, yajma'uha, qaul syair, yang terkumpul 9 ilat ini oleh perkataan penyair. Ijma' wazin. Ijma' wazin. Ijma' wazin, bukan pakai tasdid ya. Ijma' wazin adilan annis bima'rifati rakib wazid ujmatan fal wasfu qad kamula. Jadi ini ijma' ini untuk mengisyaratkan kepada pertama, yaitu jama', wazin ini untuk wazan fa'il, adilan ini untuk adal, annis ini untuk ta'nis atau mu'annas, bima'rifati ini untuk ma'rifat, rakib di sini untuk tarkib, zid di sini ada tambahan alif dan nun, dan ujmah di sini untuk ajam. Wal wasf, fal wasfu ini untuk sifat. Nah, sempurnalah dia. Nah, seperti itu maksudnya di sini. Nah, kita masuk ke masing-masing pertama sekarang. Fal jam'u. Fal jam'u, maka bermula jama' itu. Syartuhu, syaratnya dia itu tidak menerima tanwin, an yakuna ala sighatil muntahal jumu'. Yaitu ada hendaknya jama' itu bentuknya sighat muntahal jumu'. Bentuk yang sudah tidak ada jamaknya lagi. Dia itu jamak yang sudah tidak ada jamak setelahnya. Wahia sighatu mafa'ila. Dia itu sighatnya atau bentuknya, wazannya itu mafa'ila. Nah, contohnya dari wazan mafa'ila ini misalnya masajida wa darahima wa ghanaima. Masajida banyak masjid, darahima dirham, jamak dari dirham, wa ghanaima ini jamak dari ghanimah. Nah, sekarang kita contohkan katanya. Misalnya ada huruf jar min masuk kepada lapas masajida. Berarti min masajida, min huruf jar. Masajida majrur dengan min, tanda jarnya di sini dengan fathah. Kenapa masajida tanda jarnya dengan fathah? Karena dia itu isim ghairu munsharif. Alasannya apa? Nah, seperti pembahasan di awal itu, di sini jamak itu kan tadi ilatnya itu ada 2 ilat dan ada 1 ilat yang menempati posisi 2 ilat. Nah, kalau jamak ini dia itu cukup 1 ilatnya sudah menempati posisi 2 ilat. Jadi tidak perlu 2 ilat, cukup 1 saja. Maka dia itu bisa tidak menerima tanwin. Apa ilatnya di sini? Karena masajida ini isim ghairil munsharif, ilatnya yaitu karena dia itu berwazan mafa'ila. Begitu juga darahima dan ghanaima. Nah, min darahima, min ghanaima. Jadi cukup 1 ilatnya karena dia itu berwazan mafa'ila. Atau wazan yang lain, ada wazan yang lain, yaitu tinggal ditambahkan ya-nya mafa'ila. Contohnya masabiha, jamak dari misbah, lampu. Berarti ini lampu-lampu. Wa mahariba dan dananira. Mahariba jamak dari mihrab, dananira jamak dari dinar. Nah, kalau kita masukkan ke contoh
eh, kita masukkan huruf jar, misalnya min masabiha, min huruf jar, masabiha majrur dengan min, majrur tanda jarnya itu dengan fathah. Kenapa? Karena masabiha itu adalah isim ghairu munsharif, ilatnya itu karena dia itu berwazan mafa'ila. Cukup satu ilatnya. Nah, berarti nanti di antara 9 itu ada dua ilat. Pertama ilat jama ini dan ilat ta'nis dengan alif, dengan tambahan alif, itu dia itu cukup satu ilat. Baik dia alifnya alif mamdudah seperti sahara dan ataupun alif maksur yang contohnya hubla nanti. Nah, itu cukup satu ilatnya seperti mafa'ila ini atau seperti nomor 1 jama' ini. Cukup satu ilat, dia itu sudah tidak bisa menerima tanwin. Nah, berarti 7 sisanya itu dia itu ilatnya itu ada 2. Nah, nanti itu kita bahas kalau sudah sampai. Nah, ini berarti mahariba, contohnya min mahariba, min dananiro itu kiaskan saja dengan i'raban tadi, masabihat tadi itu. Wa hadhil ilatu, dan ini ilat, yaitu ilat jamak ini atau ilat wazan ini, wazan jamak sigat muntahal jumu ini. Hiya illatul ula, dia itu adalah ilat pertama min illata, ini dari 2 ilat. Nah, seperti kata saya tadi, jadi nomor 1 jamak ini bagian ilat pertama yang mempunyai 1 ilat. Nah, ilat kedua itu nanti ta'nisnya. Tetapi itu belum pembahasannya. Allata ini yang kedua ilat itu kullu wahidum minhuma, bermula tiap satu daripada keduanya, yaitu jamak, dan nanti nomor 2-nya itu belum disebutkan. Ini tamna'us sarfa, yang mencegah ia akan sorof, wahdaha itu sendirinya. Watakumu maqamal ilata ini, dan ilat ini itu menempati 2 ilat. Nah, berarti ini harus kita bahas dulu nih. 2 ilatnya dulu baru bisa menjelaskannya. Nah, seperti ini nih dia. Wa amma waznul fi'li, dan adapun wazan fa'il, ilat kedua atau ilat selanjutnya yaitu wazan fa'il. Fal muradu bihi, maka yang dikehendaki dengan wazan fa'il itu ayakunal ismu ala waznin khassin bil fi'li. Jadi di sini kurang, tidak ada fi'linya di sini. Itu hendaknya isim itu atas wazan yang khusus dengan fi'il. Seperti syammara. Syammara ini wazannya ini berwazan fi'il madi. Syammara. Tetapi di sini sudah dijadikan nama. Bitasydidil mimi, dengan di cara bacanya ini dengan ditasydidkan mimnya ini. Nah, jadi syammara ini nama kuda. Nah, karena nama dia itu sudah dijadikan nama, berarti dia itu menjadi isim yang berwazan fi'il, yaitu fi'il madi di sini. Waduriba, dan isim itu ada isim yang bentuknya itu berwazan duriba, yaitu bina maf'ul atau majhul, fi'il madi bina majhul. Ini saya juga tidak tahu nama apa ini sudah dijadikan nama. Nah, karena duriba ini sudah dijadikan nama, maka dia itu menjadi isim yang berwazan duriba atau berwazan bina maf'ul. Au intalaqa wa nahwihi, atau isim itu berwazan intalaqa, berwazan fi'il madi intalaqa, dan semisal yang lainnya. Jadi kalau ada isim-isim yang isim itu berwazan fa'il, maka dia itu namanya isim yang berwazan fa'il. Berarti dia itu isim ghairu munsharif. Seperti itu. Minal af'alil madiyati wa nahwihi, dan semisalnya yang lain daripada fi'il madi al-mabdu'ah, yang dimulai fi'il madi itu bihamzatil wasliyah, dengan hamzah wasal. Seperti intalaqa ini maksudnya. Idza summiya, dan apabila diberikan nama sesuatu itu
baik orang ataupun yang lain, min dzalika daripada yang demikian. Aw yakunu fi awalihi, tambahan penjelasan, atau ada isim itu di awalnya ziyadatun, atau ada pada awalnya isim itu tambahan, ada tambahan ke ziyadatil fi'li, seperti tambahan fi'il. Wahwa, dan dia isim itu musyarikun, itu bersarikat lil fi'li, bagi kepada fi'il, fi waznihi, artinya sama-sama dia itu mempunyai wazannya, sama-sama wazannya. Ke Ahmad, seperti Ahmad, Yazid, taglib, narjis. Nah, Ahmada, Yazid. Jadi nanti kita masukkan contohnya. Nah, seperti biasa kita masukkan saja huruf jar. Min Ahmada misalnya. Berarti minnya huruf jar, Ahmada majrur dengan min. Tanda jarnya di sini dengan fathah. Kenapa tanda jarnya fathah? Karena Ahmada ini isim yang tidak menerima tanwin atau isim ghairil munsharif. Apa alasannya? Oh, karena pertama dia itu alamiah, nama seseorang, dan dia itu isim yang berwazan fi'il, yaitu wazan af'ala dia itu. Nah, berarti karena dia tidak menerima tanwin atau isim ghairil munsharif, berarti jarnya itu dengan fathah. Begitu juga lapas Yazid, taglib, narjis. Nah, seperti itu. Jadi dikiaskan saja seperti tadi contohnya. Berarti min Yazida, min tagliba, min narjisa, seperti itu. Nah, ini dulu dua-dua. Pertama, sekali lagi saya simpulkan, isim yang tidak menerima tanwin itu pertama itu jamak yang berwazan sigot muntahal jumu, wazannya mafa'ila dan mafa'ila. Nah, ini cukup satu ilat, cukup satu ilat alasannya. Nah, tetapi satu ilat ini menempati posisi dua ilat. Sedangkan kalau wazan fi'il ini dia itu ilatnya ada dua. Wazan jamak ilatnya ada satu, menempati dua ilat. Sedangkan untuk wazan fi'il itu dia itu menempati dua ilat. Dan ilat yang yang mempunyai satu ilat itu ada dua. Pertama jamak, yang pertama tadi sudah kita bahas. Selanjutnya itu nanti adalah ta'nis dengan alif, yaitu baik dengan alif maksurah ataupun alif mamdudah. Nah, nanti belum sampai pembahasan di sana, itu nanti kita akan bahas. Mohon maaf bila terdapat kesalahan, semoga bisa diluruskan di kolom komentar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.